Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar hari ini. Amin. Hari ini kita di tema 3 dengan pelajaran bahasa Indonesia subtema 1, tema 3 dengan judul Aneka Benda di Sekitarku. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bahan pembentuk benda. Yang pertama ada benda dari kayu, yang kedua benda dari kertas, yang ketiga benda dari plastik, dan yang terakhir benda dari kaca, logam, dan karet. Langsung saja Bunda contohkan untuk benda hidup dan benda tak hidup serta bukan benda. Perhatikan gambar, di sana ada benda hidup dan benda tak hidup. Contoh dari benda hidup apa? Iya, benar. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan untuk contoh benda tak hidup, pada gambar ada sapu, kemudian kursi, batu, pakaian, rumah, dan mobil. Nah, contoh dari bukan benda yaitu cahaya, musik, panas, api, unggun. Jadi, benda itu apa? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Jadi, kalau bukan benda seperti cahaya, musik, dan panas api unggun berarti tidak dapat ditimbang dan tidak menempati ruang. Kita lanjut ya ke sifat fisik benda. Apa saja? Yang pertama adalah ukuran benda, yaitu besar, kecil, panjang, dan pendek. Kemudian yang kedua adalah bentuk benda. Apa saja? Ada kotak, lingkaran, segitiga, balok, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah warna benda. Warna benda apa saja? Merah, kuning, biru, hijau, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah salah satu jenis batang pohon. Kayu diolah menjadi berbagai macam benda. Pengolahan kayu melalui proses yang berbeda-beda. Nah, untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondong atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Nah, pada pusat penggergajian, log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Agar tidak berjamur atau dimakan serangga, kayu perlu dikeringkan. Nah, kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu agar kering, dan setelah kering, kayu siap diolah atau dibentuk sesuai dengan keperluan. Contohnya, kayu yang sudah diolah menjadi lemari, kemudian kursi, meja, pensil, rak, dan masih banyak lagi. Lanjut ya ke pembahasan kita yang kedua, yaitu benda yang terbuat dari kertas. Coba sebutkan contoh benda yang terbuat dari kertas apa saja?
Iya, benar. Contohnya ada buku, tisu, kardus, koran, dan majalah. Bagaimana proses pengolahan kertas? Umumnya, kertas dibuat dari bahan kayu. Kertas dibuat di pabrik melalui beberapa tahapan. Mula-mula, batang kayu dibersihkan kulitnya, kemudian dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Kayu dihancurkan dan dimasukkan ke dalam mesin pengolah bersama bahan kimia yang diperlukan. Setelah itu, potongan kayu dipanaskan hingga lunak seperti bubur. Bubur ini disebut bubur kertas atau pulp. Setelah itu, bubur kertas atau pulp dimasukkan ke dalam mesin pencetak kertas. Nah, setelah dicetak, lembaran kertas dikeringkan dan dihaluskan permukaannya. Kemudian, kertas digulung-gulung. Nah, kertas gulung inilah yang diolah menjadi potongan lembaran-lembaran kertas dan buku. Bahasan kita selanjutnya yang ketiga yaitu benda yang terbuat dari plastik. Contoh dari benda yang terbuat dari plastik apa saja? Ya, ada gayung, ember, kursi, peralatan makan, keranjang, pipa, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari benda yang terbuat dari plastik yaitu yang pertama, bahan yang murah dan mudah dibentuk. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, ringan dan kuat. Yang keempat, tidak tembus air. Dan yang kelima, tahan karat. Plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah karena plastik sangat sulit terurai secara alami. Perlu waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, kita harus mengurangi pemakaian plastik sekali pakai agar jumlah sampah plastik berkurang. Bagaimana caranya? Sampah plastik dapat dikurangi dengan 3 cara, yaitu reduce, artinya mengurangi, reuse, artinya menggunakan kembali, dan recycle, artinya mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, saat berbelanja, diusahakan untuk membawa tas belanja sendiri. Untuk apa? Untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Sedangkan reuse adalah pemanfaatan kembali sampah atau limbah plastik. Misalkan, bunda kalian mempunyai sampah plastik dari pewangi pakaian. Nah, sampah dari pewangi tersebut dikumpulkan menjadi banyak hingga dapat diolah menjadi tas-tas cantik dari plastik yang dapat kalian manfaatkan untuk tas belanja dan lain sebagainya. Selanjutnya ada recycle, adalah mendaur ulang sampah plastik. Proses ini dilakukan di pabrik sehingga dapat dimanfaatkan kembali plastik-plastik yang sudah tidak digunakan. Nah, mari kita bijak dalam penggunaan plastik ya. Selanjutnya, pembahasan keempat kita adalah benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Contohnya apa saja benda yang terbuat dari kaca? Ya, ada botol, gelas, kemudian piring, mangkok, dan masih banyak lagi. Kemudian
Benda yang terbuat dari logam apa saja? Ayo. Contohnya ada sendok makan, kemudian garpu, koin, pisau, panci, wajan, dan masih banyak lagi. Kemudian benda yang terbuat dari karet, contohnya ada penghapus, ban, kemudian kaki katak untuk menyelam, dan sepatu boot. Nah, sifat kaca sendiri yaitu kedap air atau tidak menyerap air, kemudian tahan panas, kuat, dan tembus cahaya. Selanjutnya ada benda yang terbuat dari logam. Bahan apa saja yang terbuat dari logam? Yaitu ada besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Sifatnya bagaimana? Nah, sifat logam yaitu kuat, keras, mudah dibentuk, kedap air, tidak mudah terbakar, penghantar, panas yang baik. Sehingga banyak peralatan makan atau memasak terbuat dari logam anti karat atau biasa dikenal stainless steel. Selanjutnya, benda yang terbuat dari karet. Sifatnya kedap air, lentur, penghantar panas dan listrik yang buruk, kemudian tidak tahan terhadap api alias mudah meleleh jika dipanaskan. Itu tadi pembahasan singkat tentang bahan pembentuk benda. Selanjutnya ada tugas di halaman 37 mengamati benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Dan di halaman 47 menyelidiki kelebihan dan kekurangan dari sebuah benda. Pesannya yaitu manfaatkanlah bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Namun, jangan lupa juga kita harus menjaga dan merawatnya. Misalkan, jangan seenaknya saja kita menebang pohon tanpa melakukan penanaman pohon kembali. Hal itu dapat merusak bumi dan makhluk hidup secara perlahan. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.